Assalamualaikum, halo sahabat sehat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan Nurse Edelweiss di channel YouTube Heni Setiawati. Di video sebelumnya, Nurse Edelweiss membahas tentang cara menyimpan obat yang baik. Dan kali ini, Nurse Edelweiss akan membahas kelanjutan dari video tersebut, yaitu cara membuang obat kadaluarsa, rusak, dan obat yang tidak diperlukan lagi dengan benar. Untuk link video cara menyimpan obat yang baik, Nurse Edelweiss tulis di deskripsi box video ini ya, sahabat sehat. Tahukah sahabat sehat, obat yang dibuang dengan cara salah berpotensi disalahgunakan dan dapat merusak lingkungan. Bahkan obat-obatan tertentu dapat membahayakan kesehatan. Bagaimana cara membuang obat kadaluarsa, rusak, dan obat yang tidak diperlukan lagi dengan benar? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya ya, sahabat sehat, agar sahabat sehat bisa mendapatkan notifikasi video terbaru yang bermanfaat dari channel YouTube Heni Setiawati. Cara membuang obat yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak terpakai lagi berbeda dengan cara membuang sampah rumah tangga biasa ya, sahabat sehat. Dibiarkan menumpuk di kotak obat beresiko tidak sengaja diminum oleh penghuni rumah lain yang tidak tahu menahu soal obat kadaluarsa tersebut. Hal ini bisa menyebabkan keracunan. Sembarangan membuang obat sisa pun bisa berpotensi disalahgunakan oleh orang yang menemukannya. Maka perlu diperhatikan dengan benar cara membuang obat di rumah. Ikuti panduan berikut ini ya, sahabat sehat. Pada dasarnya, setiap obat harus segera dibuang bila masa berlakunya telah habis, kondisi rusak, atau bila sudah tidak diperlukan lagi. Berikut langkah-langkah cara membuang obat yang benar di rumah sesuai panduan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertama, hilangkan semua label informasi dari wadah obat agar jenis obat tersebut tidak lagi bisa dibaca atau terlihat jelas. Ini juga berguna untuk menghindari obat dijual kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab setelah obat dikumpulkan di tempat pembuangan akhir. 2. Untuk obat berbentuk krim, salep, tablet, kapsul, dan bentuk padat lainnya, hancurkan obat dan campurkan dengan air, tanah, atau sampah menjijikan lain yang akan dibuang. Kemudian, taruh semua ke dalam wadah plastik tertutup. Hal ini untuk mencegah obat bocor atau tercecer dan diambil kembali oleh pemulung. 3. Obat-obatan berbentuk koyo bekas harus diremas atau digunting acak agar tidak bisa lagi ditempel. 4. Kebanyakan obat sirup boleh dituang langsung isinya ke toilet, misalnya obat demam anak atau obat flu cair. Namun, jangan lakukan cara ini untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus. Obat-obatan tersebut bisa mencemari lingkungan sekitar, termasuk sumber air minum dan diserap tanaman yang tumbuh. Apabila air minum dan tanaman yang tercemar antibiotik dikonsumsi, orang tersebut bisa mengalami resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik menyebabkan bakteri kebal obat. Kondisi ini membuat orang yang kebal antibiotik jadi sulit disembuhkan apabila terkena infeksi bakteri. Bila terus-menerus terkena infeksi, dampaknya bisa fatal. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat atau FDA mengatakan bahwa ada beberapa jenis obat yang berbahaya jika dituang langsung ke toilet. Misalnya, obat fentanyl, morfin, diazepam, oksikodon, buprenorfin, obat-obatan kemoterapi, hingga obat antibiotik, anti jamur, dan antivirus. Pasalnya, bakteri pembusuk dalam air gorong-gorong tidak bisa berfungsi apabila terkena obat tersebut. Yang ada, mereka malah mati.
Obat antibiotik, anti jamur, dan antivirus dalam bentuk sirup atau cair sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya. Namun, sebelum dibuang, larutkan dulu bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian ditutup rapat. Hilangkan label obat seperti langkah pertama ya, sahabat sehat, dan buang ke tempat sampah. Beberapa obat-obatan lainnya, seperti obat-obatan kemoterapi, dilengkapi dengan petunjuk pembuangan khusus beserta lokasi di mana sahabat sehat harus membuangnya. Langkah yang pertama, sisa obat, sisa kemasan harus dikumpulkan dalam wadah tertutup. Masukkan sampah obat tersebut ke dalam tempat khusus seperti wadah kedap udara atau kantong bersegel dan dibawa ke instansi resmi terdekat seperti puskesmas, pabrik obat, apotik, atau rumah sakit yang bertanggung jawab untuk menangani pembuangan obat secara resmi. Di sana, kumpulan obat bekas akan dibakar untuk melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran obat. Untuk obat inhaler atau aerosol, sebelum membuang inhaler, pastikan wadah atau botolnya sudah kosong. Wadah inhaler tidak boleh dilubangi, digepengkan, atau dibakar karena bisa meledak. Cara membuang inhaler yang benar adalah langsung dibuang ke tempat sampah jika sudah kosong. Namun, jika isi inhaler masih tersisa namun sudah kadaluarsa, kembalikan ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit agar bisa dibuang dengan aman. Untuk obat dengan jarum suntik, misalnya insulin pen, bengkokkan dulu jarum sampai tumpul, lalu isolasi jarum, kemudian masukkan ke wadah tertutup, lalu kembalikan ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit agar bisa dibuang dengan aman. Sahabat sehat juga dapat menghubungi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota, Kabupaten tempat tinggal, atau otoritas pengelolaan sampah lokal untuk mendapatkan informasi mengenai cara membuang obat yang benar di daerah sahabat sehat ya. Jadi, perlu diingat ya sahabat sehat, cara membuang obat yang benar harus diterapkan oleh semua orang agar obat tidak mencemari lingkungan dan tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila sahabat sehat ingin memiliki tempat sampah khusus limbah medis untuk di rumah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah medis sahabat sehat sebelum diberikan ke pembuangan khusus, sahabat sehat tidak perlu bingung. Kalian bisa membelinya di aplikasi belanja online Shopee. Untuk linknya, Nurse Edelweiss tulis di deskripsi box video ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ya sahabat sehat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.